Hai, salam jumpa lagi dengan channel Pet News. Kali ini Pet News akan mengangkat topik mengenai kedatangan Patrick Kluivert, menarik beberapa pemain naturalisasi dan bagaimana taktiknya. Kluivert akhirnya mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 11 Januari tahun 2025. Melalui pengawalan ketat dari aparat keamanan dan staf PSSI. Patrick Kluivert keluar dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dengan pengawalan ketat. Kemudian dia hanya terlihat dengan salah satu asisten pelatihnya, yaitu Danny Lansat. Mereka menempuh waktu 20 jam dari Amsterdam sampai ke Indonesia, sehingga mereka langsung menuju ke Hotel Fairmont tempat mereka menginap. Perjalanan 20 jam dari Belanda sampai ke Indonesia atau Jakarta pasti membuat mereka sangat lelah sehingga mereka membutuhkan istirahat. Namun saat tiba di bandara, mereka langsung dikerbuti sama wartawan dan fans timnas Indonesia. Meskipun dikerbuti oleh banyak wartawan dengan berbagai macam pertanyaan, namun Kluivert hanya terdiam. Dia hanya mengucapkan selamat malam sambil tersenyum meskipun wajahnya terlihat kelelahan. Kemudian pada tanggal 12 Januari tahun 2025 diisi dengan sesi konferensi pers perdana setelah resmi menjadi pelatih timnas Indonesia. Sesi akan berlangsung di Hotel Mulia, Jakarta mulai pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Acara konferensi pers itu digelar di salah satu ballroom Hotel Mulia. Konferensi pers ini juga dihadiri oleh ratusan wartawan dari berbagai media. Selain memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia, juga diperkenalkan Danny Lansat sebagai asistennya. Dalam konferensi pers, Patrick Kluivert ingin segera beri dampak dan hasil untuk timnas Indonesia. Pada pertandingan lawan Australia dengan Bahrain, Patrick Kluivert menjanjikan akan memberikan nilai 4 poin. Berarti saat melawan Australia akan mendapat hasil imbang 1 poin, dan kemudian saat melawan Bahrain akan mendapat kemenangan alias 3 poin. Kemudian dia mengungkapkan bahwa pemain lokal adalah merupakan jantung timnas Indonesia, dengan Marcelo Ferdinand sebagai pemain lokal favorit. Kemudian juga membahas mengenai formasi timnas Indonesia dengan menerapkan pola 4-3-3 dengan taktik ofensif. Ia juga memuji kerja bagus Sintayong meletakkan dasar-dasar bermain bola yang bagus untuk timnas Indonesia. Secara keseluruhan, performa Patrick Kluivert dalam berbicara kepada media mendapat pujian karena dia terlihat sekali menguasai sesi tanya jawab. Setelah melakukan konferensi pers, Patrick Kluivert melakukan makan malam atau dinner bersama dengan 5 pemain skuad Garuda yang berkarir di BRI Liga 1. Kelimanya itu Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Muhammad Ferrari, Egy Maulana Fikri, dan Ricky Kambuaya. Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan asisten Kluivert, Danny Lansat, juga turut hadir. Di sela agendanya yang padat, Patrick Kluivert juga sempat diwawancarai oleh Najwa Shihab. Dia sempat menggunakan peci dan kemeja batik. Saat wawancara, dia hanya melepas pecinya saja. Dalam sesi wawancara dengan Najwa Shihab, sempat ada pertanyaan mengenai keterlibatan Patrick dalam judi sepak bola pada tahun 2011 dan 2012. Namun terlihat Patrick tidak ingin membahasnya, dan dia menjawab tidak ingin mengklarifikasi tentang hal tersebut karena itu merupakan masa lalunya. Dia ingin menatap masa depan dengan timnas Indonesia. Terlihat dia begitu bersemangat membahas mengenai masa depan timnas Indonesia dan targetnya untuk timnas Indonesia ke masa mendatang. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2025, agendanya yaitu mengunjungi Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan dia juga sempat mendatangi lapangan ABC Senayan yang biasa digunakan sebagai tempat berlatih timnas Indonesia. Setelah itu ia bertemu dengan Dito, Menteri Olahraga, dan kemudian mengunjungi latihan timnas Indonesia U20 pada pemusatan latihan di bawah asuhan Indra Syafri. Patrick Kluivert mendapat tugas berat, yaitu membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia tahun 2026. Patrick Kluivert diperkirakan akan menerima gaji sekitar 1,3 hingga 1,5 miliar per bulan atau sebesar 18 miliar per tahun. Dengan total 36 miliar akan ia terima selama 2 tahun masa kontraknya melatih timnas Indonesia. Dengan era baru kedatangan Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia, diharapkan dapat menarik beberapa pemain naturalisasi yang ditargetkan oleh PSSI.
Yang pertama yaitu Jero Redewald. Bek serba bisa Crystal Palace ini disebut-sebut tertarik berpindah ke warganegaraan dan membela skuad Garuda. Namanya sering disebut oleh Erick Thohir dalam sesi wawancara PSSI dengan media. Diketahui bahwa nenek Jairo berasal dari Manado dan sedang dilengkapi administrasinya, sehingga timnas Indonesia sangat beruntung bisa mendapatkan pemain grade A ini. Pemain kedua yaitu Mitchell Bakker. PSSI sedang berusaha untuk menantangkan Mitchell Bakker, bek berusia 24 tahun yang bermain di Liga Champions bersama Lille, punya darah Indonesia dari kakeknya yang lahir di Maluku. Karir Mitchell Bakker yaitu pernah bermain di PSG, Bayer Leverkusen, Atlanta, dan kini bermain di Lille. Pemain berusia 24 tahun ini memiliki beberapa catatan spesial. Dia ada dalam tim yang menjadi juara Eredivisie Liga 1 hingga Coppa Italia. Mitchell Bakker juga ambil bagian pada skuad Atlanta saat juara Liga Eropa pada musim 2023-2024 lalu. Yang ketiga yaitu Miliano Jonathan. Miliano Jonathan adalah pemain sepak bola berkewarganegaraan Belanda yang memiliki darah Indonesia. Berikut adalah beberapa ulasan mengenai Miliano Jonathan. Dia adalah penyerang sayap, kemudian merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia, memiliki peluang masuk ke timnas Indonesia, memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Miliano juga pernah dikatakan dengan timnas Indonesia saat masih bergabung dengan Vitesse. Ia sempat mengatakan bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk membela tanah kelahiran sang kakek buyutnya. Kemudian ia resmi bergabung dengan FC Utrecht pada 1 Januari 2025 dengan perkiraan biaya sekitar $300.000. Kemudian yang keempat ada Emil Eudero Mulyadi, kiper Italia berdarah Indonesia. Emil Eudero memiliki refleks yang cepat, kemampuan yang menghentikan bola dengan baik dan gesit dalam mengantisipasi bola. Ia juga memiliki kecakapan dalam membaca permainan sehingga timnya dapat mempertahankan pertahanan yang kokoh. Karirnya yaitu di klub lokal Italia Ciumiana sebelum melanjutkan di Akademi Juventus pada 2008. Ia pernah bermain di tim Juventus U17, U19 serta turun di kompetisi UEFA Youth Lounge tahun 2014 hingga 2017. Emil juga pernah bermain untuk Sampdoria selama 5 musim dan Inter Milan dengan status pinjaman. Emil dinilai mampu menjadi pengganti ideal di sektor penjaga gawang timnas Indonesia. Ia lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, tetapi memiliki kewarganegaraan Italia karena menghabiskan masa tumbuhnya di Italia. PSSI memiliki peluang untuk menjadikan Emil Eudero sebagai anggota skuad Merah Putih melalui proses naturalisasi. Yang kelima yaitu Ian Maatsen, adalah pemain sepak bola yang memiliki keturunan Indonesia dan Suriname. Ian Maatsen lahir di Belanda pada 10 Maret 2002. Ia memulai karir sepak bola profesionalnya di usia 7 tahun di Akademi Feyenoord. Maatsen bisa bermain sebagai bek kiri, gelandang kiri, hingga sayap kiri. Maatsen pernah membantu Borussia Dortmund mencapai final Liga Champions musim lalu. Ia kemudian bergabung dengan Aston Villa dari Chelsea. Kontraknya di Aston Villa masih sangat lama, hingga 30 Juni tahun 2030. Maatsen sempat dipanggil di timnas Belanda oleh Ronald Koeman, namun ia belum pernah tampil dalam pertandingan senior untuk negaranya. Maatsen mengungkapkan kekecewaannya karena belum mendapat panggilan dari timnas senior Belanda. Yang keenam yaitu Pascal Struijk, bermain di Leeds United, memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Hindia Belanda. Ia pernah mengaku terkejut bahwa banyak orang Indonesia yang tahu dirinya memiliki darah Indonesia. Pascal pernah menyatakan bahwa pilihan utama dirinya adalah membela timnas Belanda dan Belgia sebagai opsi kedua. Namun peluangnya untuk membela Indonesia belum sepenuhnya tertutup. Pascal lahir di Belgia 11 Agustus 1999 yang mengawali karir di ADO Den Haag, kemudian pindah ke Leeds United 21 pada 2018. Di Leeds United ia telah bermain dalam 127 pertandingan dan menyumbangkan 10 gol.
Pascal dikenal sebagai bek tengah yang memiliki kemampuan fisik yang kuat dan keterampilan kontrol bola yang baik. Ia juga bisa bermain sebagai bek kiri jika diperlukan. Yang ketujuh adalah Oli Romeni yang pernah dibahas oleh Pet News. Dari materi pemain tersebut, kita dapat melihat skema taktik dari Patrick Kluivert yang katanya mengandalkan skema 4-3-3 untuk menyerang. Dari skema 4-3-3 seperti ini, nah kita dapat melihat susunan pemain sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu kiper ada Martin Paes, ada Emil Eudero, ada Hernando Ari. Kemudian untuk bek kiri ada Pascal Struijk, ada Michel Bakker, ada Calvin Verdong, ada Shane Patinama, ada Nathan Jeon, ada Yancy Sayuri, dan ada Pratama Arhan. Di sektor bek tengah bagian kiri itu ada Mads Hilgers, ada Rizky Ridho, ada Pascal Struijk, ada Elkan Bagot, ada Justin Hubner. Kemudian bek tengah sebelah kanan ada Jay Itses, ada Rizky Ridho, bisa juga ada Pascal di situ, ada Justin Hubner. Untuk bek kanan sayap ada Kelvin Dix, Pascal Struijk juga bisa ke situ, ada Yance Sayuri, dan ada Asnawi Mangku Alam, ada Sandy Walsh. Sekarang menuju ke gelandang. Bagian kiri ada Madsen, kemudian ada Ritwell, ada Arhan Pratama. Bagian tengah ada Ritwell, ada Pascal Struijk, ada Tom Haye, ada Ivan Jenner. Sementara sektor kanan gelandang ada Tom Haye, ada Michel Bakker, ada Sandy Walsh, ada Jakob Sayuri. Untuk penyerang sayap kiri ada Ian Madsen, ada Emiliano Jonathan, ada Ratnan Oramangun, ada Witan Sulaiman. Kemudian penyerang bagian kanan, sayap kanan ada Marcelo Ferdinand, ada Emiliano Jonathan, ada Rogers, dan ada Rafael Struijk. Untuk penyerang tengah ada Oli Romeni dan bisa juga Rafael Struijk. Itu adalah perakiraan susunan skema taktik dari Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Kalau skema ini terjadi, wah sangat menyulitkan tuh bagi Australia, Bahrain, Cina maupun Jepang. Apalagi ditambah dengan pemain-pemain naturalisasi baru yang rencananya akan masuk ke dalam timnas. Demikian pembahasan mengenai kedatangan Patrick Kluivert yang menarik beberapa pemain naturalisasi dan bagaimana taktiknya untuk skema timnas Indonesia. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, tekan belnya, dan beri komen sehingga Anda dapat menyaksikan tayangan-tayangan Pet News selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Salam olahraga, salam sehat buat kita semua. Ciao.